Tahukah kalian jika kita menekuni usaha WiFi, kita akan berpeluang berpenghasilan di kisaran 10-20 juta per bulan? Nah, untuk rinciannya akan seperti ini. Misalnya dalam satu hari ini bisa laku sekitar 200 voucher. Untuk harga vouchernya ini di kisaran 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi bisa kita rinci, misalnya 3.000 kali 200 voucher, yaitu omset dalam sehari bisa 600.000. Ataupun dalam satu bulan kita bisa mendapatkan omset yaitu 18 juta rupiah. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi kalian yang belum dukung channel Monopet, jangan lupa dukungannya dengan klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya supaya channel Monopet ini semakin berkembang dan akan memberikan review tutorial yang akan bermanfaat bagi kalian. Jika kita menekuni sebuah usaha, pastinya usaha tak akan mengkhianati hasil. Misalnya sebagai contoh, saya akan ambil kenalan saya yang berada di luar pulau yang menekuni sebuah usaha yaitu usaha WiFi hotspot. Nah, bisa kita cek bersama-sama untuk usahanya ini hanya menggunakan WiFi hotspot, yaitu dengan menggunakan dua voucher, yaitu ada voucher paket satu hari dengan harga 5.000. Dan juga ada voucher 6 jam dengan harga 3.000. Untuk omset satu hari ini bisa menjual di kisaran 200 sampai 300 kupon voucher. Nah, misalnya kita bisa merincikan, misal satu hari ini bisa laku sekitar 50 kupon untuk yang 3.000. Terus untuk yang 5.000 kita bisa misalkan 50 voucher. Nah, bisa kita rinci. Untuk satu bulannya ini bisa mendapatkan omset sekitar 21 juta, yaitu dari berjualan kupon hotspot voucher. Mungkin beberapa dari kalian setelah nonton video ini, kalian akan tertarik untuk membuat usaha yaitu jenis hotspot voucher. Tahukah kalian jika kita membangun usaha WiFi hotspot, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Untuk yang pertama yaitu ISP atau Internet Service Provider. Untuk yang kedua yaitu topologi jaringannya, yaitu untuk topologi yang mau kita gunakan. Dan yang ketiga ini adalah alat-alat yang kita butuhkan. Nah, sekarang saya akan coba bahas dulu untuk yang pertama, yaitu untuk ISP ataupun Internet Service Provider. Jika kita ingin membuat usaha WiFi, untuk ISP yang kita gunakan ini wajib resmi. Karena jika kita tidak menggunakan ISP resmi, kita harus membuat dulu untuk izin usahanya, mulai dari NPWP, surat izin usaha, dan lain-lain. Ini mungkin jika kita pemula, ini akan sangat ribet. Tetapi jika kita menggunakan ISP resmi, untuk izin usaha, NPWP, dan lain-lain, ini biasanya kita hanya mengikut pada ISP-nya. Nah, untuk mengecek ISP apa saja yang bisa kita gunakan, kita bisa cek pada website yaitu apci.or.id. Nah, di sini kita bisa cek pada anggota. Nah, di sini kita bisa cek pada infografis wilayah. Nah, misalnya kita bisa pilih untuk wilayah Jawa Barat. Nah, di sini bisa kita cek ya untuk area Jawa Barat, misalnya di Bandung, kita bisa menggunakan yaitu Jabarmaya, Sinemaya, terus ada Skyland. Nah, ini adalah beberapa contoh ISP resmi yang bisa kita gunakan. Untuk hal yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu topologi jaringan. Nah, untuk membuat sebuah usaha pastinya kita akan memerlukan sebuah topologi. Misalnya kita akan membuat usaha untuk WiFi rumahan, WiFi koin, ataupun WiFi hotspot voucher. Nah, dari ketiga jenis usaha ini, pastinya untuk alat-alat yang dibutuhkan ini akan berbeda. Dan juga untuk peluang pendapatannya ini juga akan berbeda.
Untuk hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu alat-alat yang kita butuhkan. Dari ketiga usaha WiFi yang telah saya bahas sebelumnya, untuk alat-alat yang kita butuhkan untuk membangun usaha ini akan berbeda. Nah, misalnya saya akan coba ambil contoh untuk jenis usaha yaitu WiFi hotspot voucher. Nah, untuk alat-alatnya yang biasa digunakan akan seperti ini. Nah, untuk yang pertama ada Mikrotik yang digunakan sebagai server. Nah, untuk Mikrotiknya sendiri ini harus berlisensi level 4. Karena untuk level 3 ke bawah ini tidak akan bisa digunakan untuk jenis WiFi hotspot voucher. Nah, untuk Mikrotik yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan seri RP750, ya, terus ada RP450, terus ada RP5009, terus ada Mikrotik dengan seri RP4011, dan banyak sekali Mikrotik yang bisa kita gunakan. Untuk yang kedua yaitu switch. Nah, untuk switchnya sendiri ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat, misalnya dari Mikrotik server ke router access point. Nah, untuk switchnya sendiri ini bisa berfungsi untuk membuat jaringan internet kabel ini lebih stabil. Nah, untuk yang ketiga di ini kita memerlukan sebuah router. Nah, untuk routernya sendiri ini kita akan buat sebagai access point ataupun pemancar WiFi. Nah, semakin banyak access point yang kita gunakan akan semakin baik, karena semakin banyak access point maka untuk peluang pendapatannya ini akan semakin banyak. Nah, untuk yang keempat ataupun yang terakhir kita akan memerlukan alat pendukung seperti ada kabelan, RJ45, tang crimping, terus ada tangga dan juga alat-alat yang lain. Barusan adalah sedikit review dan juga sharing tentang jenis usaha WiFi yang berpeluang berpenghasilan di kisaran 10-20 juta per bulan jika kita lebih menekuni sebuah usaha. Nah, bagi kalian yang belum paham ataupun ingin sharing tentang jenis usaha WiFi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang ingin bercerita tentang suka duka dalam menjalani usaha WiFi, coba tulis di kolom komentar.